pelecehan yang Dennis dibilang cadel, stroke, lidah pendek. Habis itu juga dugaan pelecehan seksual secara verbal. Yang dia mengonotasikan buah-buahan. Buah-buahan, sebagai, iya kan? Tubuh wanita. Itu sangat merendahkan sekali. Dan tadi Astrid juga berpendapat bahwa ini bukan hanya merendahkan Dennis, tapi juga wanita secara umum. Ya, Ini merendahkan kaum wanita. Saya juga berkomentar soal dia yang bilang bahwa mengonotasikan huruf hijaiyah dengan alat kelamin pria. Saya sebagai umat Islam. Tersinggung saya. Saya marah banget Pak. Saya sampai ngomong sama penyidiknya, masa bisa ngomong kayak begitu sih Pak? Ya Allah. Dan menurut saya adalah bahwa jangan sampai ada double standar atau standar ganda dalam melihat kasus seperti ini gitu. Nggak sengaja ketemu MC tadi. Lewat doang. Bukan MC, saya ketemu Medina tadi. Nggak sengaja ketemu Medina Zen. Saya lagi di depan ruangan saya. Tiba dia lewat, Astrid bilang, itu Medina. Langsung saya panggil, Medina. Tadi saya penasaran, kok lewat tanpa didampingi pengacaranya kemana gitu? Tadi dikawal polisi sih tadi saya lihat. Iya, Kemana gitu pengacaranya Medina tadi? Saya nggak tahu kemana. Harusnya sih ada ya. Dugaan pelecehan secara verbal yang diduga dilakukan oleh Rasman Arif Nasution kepada Dennis Karista pada beberapa waktu yang lalu, kini nampaknya masih terus diusut tuntas oleh pihak kepolisian guna mencari bukti untuk mengusut tuntas kasus yang sedang terjadi. Langkah pihak kepolisian untuk mencari keterangan pun langsung dilakukan dan menetapkan Uya Kuya serta Astrid yang menjadi saksi dalam pelecehan yang diduga dilakukan oleh Rasman. Turut mengungkapkan kesaksian, Astrid dan sang suami pun nampaknya juga turut geram atas apa yang dilakukan oleh Rasman yang dituding telah melecehkan seluruh wanita. Lantas, seperti apakah bentuk kemarahan Astrid dalam melihat ulah Rasman yang diduga telah melakukan pelecehan secara verbal terhadap Dennis Karista? Dengan adanya pengakuan berupa kesaksian yang dilontarkan oleh Astrid bersama dengan Uya Kuya yang merupakan kerabat dekat Dennis Karista, kini hal itu nampaknya memperkuat jikalau pelecehan secara verbal yang diduga dilakukan oleh Rasman benar terjadi adanya dan harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Meminta agar Rasman segera ditindak akibat buntut dugaan kasus pelecehannya. Dengan Dennis, Uya Kuya pun juga menambahkan jika dirinya kini merasa tersinggung dengan sang pengacara lantaran dituding telah menyalahartikan huruf hijaiyah. Lantas, seperti apakah kelanjutan kisahnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Merasa dilecehkan oleh Rasman pada beberapa waktu lalu, kini laporan Dennis Karista nampaknya telah diproses oleh pihak kepolisian yang akan mengusut tuntas kasus yang dialami oleh Dennis. Hal itu pun dapat dibuktikan lewat sebuah panggilan kepada Uya Kuya serta sang istri Astrid yang dijadikan saksi dalam kasus ini. Sambangi Polda Metro Jaya dan dicecar oleh adanya pertanyaan soal kesaksian keduanya yang menyaksikan kata-kata berbau pelecehan yang dilakukan Rasman. Astrid dan Uya Kuya pun nampaknya juga ikut geram melihat perkataan sang lawyer yang melontarkan kata-kata tersebut untuk Dennis. Lantas, seperti apakah penjelasan Astrid dan Uya Kuya yang menilai Rasman telah merendahkan seluruh kaum wanita? Kalau pelaporan ini kan pelaporannya Dennis ya? Dennis, ya. Kalau pelaporan gue nanti lagi dipertimbangkan. Tapi kalau gue jadi saksi pelaporan Dennis, dan tadi yang ditanya adalah ya seputar dugaan banyak ya pelecehan yang Dennis dibilang cadel, stroke, lidah pendek.
Habis itu juga dugaan pelecehan seksual secara verbal. Yang dia mengonotasikan buah-buahan, Buah-buahan, sebagai, iya kan? Tubuh wanita. Itu sangat merendahkan sekali. Dan tadi Astrid juga berpendapat bahwa ini bukan hanya merendahkan Dennis, tapi juga wanita secara umum. Ya, betul. Ini merendahkan kaum wanita secara umum. Dan ini harusnya wanita se-Indonesia tuh mendengar ini sih pasti nggak akan ada yang terima sih. Aku ngomong sama penyidik begitu juga, aku bilang aku sebagai seorang wanita tidak terima apa yang dia ngomong. Itu sangat Sangat merendahkan banget deh. Kaum Dengerin wanita. aja kita perempuan agak jijik banget gitu. Kan saya juga sempat nanya, kan kemarin Bu Eli Daneti datang ke podcast saya tanya, Ibu sebagai pengacaranya Abang Rasman, melihat ini gimana? Oh dibilang saya nggak pernah lihat katanya gitu. Loh bukannya Ibu di sebelahnya dalam hati saya kan. Tapi dibilang akhirnya saya tetap kejar, sebagai seorang wanita deh gimana deh? Ya akhirnya kan dibilang, kalau nggak salah ya sebetulnya tidak dilakukan gitu, tidak lazim dilakukan gitu. Oh gitu ya. Dan gue ngomong sendiri sama penyidik, concernnya adalah kalau yang seperti ini diwajarkan, Dibiarkan. dinormalisasikan, nanti Sungai gimana kali anak-anak kita? Enggak, maksudnya normalisasikan. gimana dinormalkan lah orang Normalisasikan. laki-laki ngomong kayak BKT gini ya? laki-laki ngomong kayak gini diwajarkan, itu kan kasihan nanti anak-anak kita yang ngelihat, oh ini berarti boleh ya ngomong kayak gitu, padahal itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Ya saya rasa semua wanita Indonesia yang menonton tayangan itu pasti marah lah. Pasti marah, merasa rendahkan. Karena apalagi kan semua orang mau laki perempuan dilahirkan dari rahim seorang wanita ya. Tadi udah dimintain keterangan atas laporan Dennis Ceriasta terhadap Bapak Rasman dan Ibu Eli Daneti ya. Ya, Saya dipanggil sebagai saksi, Astrid juga klarifikasi. ya. Banyak banget. Tadi dari jam berapa? Dari jam 1, sekarang jam berapa nih? Iya, jam 1. Jam 4 ya. 3 jam lebih ya. 3 jam lebih dan paling lebih banyak ditanya malah Astrid ya. Karena dia Karena banyak berhubungan sama wanita kan, soal pelaporannya Dennis mengenai pelecehan yang dilakukan, dugaan pelecehan ya. dugaan pelecehan yang dilakukan oleh si abang. Intinya sih adalah kapan lihat video itu, Ya. terus berapa lama kenal Dennis, kenal dengan Bang Rasman juga gimana kenalnya, terus ya bagaimana yang terjadi pada saat itu semuanya ditanya. Detail. Banyak tadi saya tanda tangan kertas juga banyak banget. Berapa lembar? Iya, Banyak. 20 lebih kayaknya. 20 lebih. Karena ini permasalahannya kan di wanita juga, maksudnya dia melecehkan wanita. Jadi saya bilang saya siap. Harusnya hari ini kita kembali. Ya, saya bilang saya nggak mau. Nggak jadi gara-gara saya mau ini. klarifikasi dulu ini, Iya. dipanggil, saya Iya, mau datang. datangin. Karena memang menurut saya ini sangat tidak Tidak pantas. Makanya saya harus hari ini kembali, bilang udah diundur aja. Kehadiran Uya Kuya dan Astrid ke Polda Metro Jaya guna dijadikan saksi dalam kasus yang dialami Dennis yang merupakan kerabat dari keduanya. Kini hal itu nampaknya juga turut memancing amarah Uya Kuya yang nampaknya ikut geram dengan Rasman. Kekesalan suami dari Astrid itu pun bukan tanpa alasan. Uya Kuya mengaku sangat kesal lantaran Rasman dituding telah menyalahartikan huruf hijayah dan mengkonotasikannya dengan hal yang tidak pantas. Adanya kejadian itu pun Uya mengaku tersinggung dengan kata-kata yang tak seharusnya dilontarkan oleh Rasman. Lantas, seperti apakah langkah yang akan dilakukan oleh Astrid dan Uya dalam kasus yang kini sudah bergulir di ranah hukum? Harus ditindak tegas. Ya. Dan tadi saya juga, kalau saya pribadi, saya juga berkomentar soal dia yang bilang bahwa mengonotasikan huruf hijaiyah dengan alat kelamin pria. Itu dikonotasikan itu. Itu menurut saya itu lebih mencederai saya sebagai umat Islam. Tersinggung saya. Saya marah banget, Pak. Saya sampai ngomong sama penyidiknya, masa bisa ngomong kayak begitu sih, Pak? Ya Allah. Dan menurut saya adalah bahwa jangan ada sampai ada double standar atau standar ganda dalam melihat kasus seperti ini gitu kan. Apakah pantas gitu kan? Menurut saya sangat tidak pantas. Apalagi tadi lanjutannya adalah waktu di video tadi dibilang bahwa
ayo Bolehlah kita coba. bolehlah kita coba saat mengomentari Dennis setelah ngomongin buah-buahan tadi. Itu adalah sebuah ajakan. Itu kan artinya adalah secara langsung itu menjadikan Dennis menurut kacamata saya ya, dan pemahaman saya sebagai objek seksual, Ya. mengajak melakukan itu, ya kan? Seperti itu. Terus apalagi tadi di videonya dibilang bahwa walaupun saya tidak suka, tapi saya paksakan lah. Tapi jangan mahal-mahal ya, Nah, itu kan katanya penting. si abang. Terus bahwa setelah itu dibilang katanya, ya kalau saya suka berapa M pun saya bayar. Artinya itu kan menjadikan wanita sebagai objek jual beli. Ya. Nah maaf kata, Dennis kan bukan wanita penghibur, bukan apa segala macam. Nah, itu menurut saya ini banyak banget sih yang ibaratnya offside-nya banyak banget menurut saya. Saya bukan mengkuliti ya, ibaratnya intinya adalah saya kan ibaratnya mempertanyakan, dan saya orangnya fair kok. Kalaupun dari pihak abang juga mau ngomong ke saya, klarifikasi pun saya oke kok. Ya kan, kemarin sampai kan Bang Rasman tuh selalu nyebut nama Bang Egy Sujana kan. Saya pun undang ke saya, ya kan. Artinya kan saya fair. Walaupun ternyata dari Bang Egy Sujana mengatakan bahwa untuk kasus Bu Evi Susanti yang istri mantan gubernur Sumatera Utara, menyatakan bahwa Bang Egy Sujana tidak pernah menangani kasus Bu Evi, dan sementara Bang Rasman itu memakai kop suratnya dari Bang Egy Sujana, dan Bang Egy Sujana baru tahu di podcast saya. Ya. Artinya kan walaupun Bang Egy Sujana selalu disebut-sebut sama Bang Rasman pun saya undang. Iya kan? Artinya kan ibaratnya temannya Bang Rasman pun saya undang. Supaya biar lebih berimbang dan untuk klarifikasi benar nggak nih? Iya, ternyata yang mengagetkan adalah Bang Egy Sujana malah, loh saya nggak tahu apa-apa soal ini. Gitu kan. Banyak kebohongan tercipta. Nah, terus kayak Pak Muldoko pun kemarin saya undang kan emang kita ngomongin soal politik, presiden 3 periode, soal larangan ekspor CPO gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Dan kebetulan Pak Muldoko adalah wakil ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan di mana Pak Muldoko bilang pada saat itu bahwa untuk saat itu saya tidak mengenal Rasman pada saat itu. Dan Pak Muldoko dia bilang yang bisa dikatakan juru bicara Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 adalah yang tertulis di situ. Itu kan namanya juru bicara. Ada kan? Kalian bisa google Iya. deh, jubirnya siapa aja kelihatan Iya. di situ. Saya pikir apa mungkin influencer juga datanya Udah ada. berapa puluh, 43 tidak ada juga. kalau nggak salah. Nah, bisa jadi pendukung. Kalau saya bisa juga, saya mendukung Jokowi gitu kan. Iya, tapi kan bukan berarti gue juru bicara. Juru bicara tuh hanya ada 8 orang. Iya kan? Juru bicara juga beda sama juru kampanye beda. Juru kampanye yang dirujuk partai, apakah dia bisa dibilang juru bicara Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi? Tidak bisa. Ya pasti ada surat keputusan itu. Kalian pasti udah pegang surat keputusan, nanti saya share. Iya, ada yang beredar di internet Di juga kok. internet juga banyak kok, Iya. bisa dilihat, bisa dicek yang Iya. real maksudnya Iya, iya. siapa juru bicaranya kelihatan kok. Iya. Keberadaan Uya Kuya serta Astrid yang berada di Polda Metro Jaya turut menimbulkan adanya sebuah cerita dari keduanya yang mengaku tidak sengaja bertemu dengan Medina yang menjalani pemeriksaan. Bertemunya Uya Kuya dengan Medina Zain itu pun tidak disia-siakan oleh sang aktor yang mengaku sempat menegur ketika berpapasan dengan dirinya. Namun, ketika ditanya mengenai kasusnya dengan Medina, Uya Kuya pun mengungkapkan jika kasusnya harus terus berlanjut. Walau Lukman, suami dari Medina, sempat meminta untuk bertemu dengan dirinya. Lantas, seperti apakah pengakuan Uya Kuya yang sempat diminta untuk bertemu dengan Lukman yang merupakan suami dari Medina Zain? Kita tetap lanjut. Dari kemarin juga suaminya Medina telepon saya, hubungin saya. Nggak tahu, minta ketemu. Tapi saya bilang saya lagi sibuk kan. Kalau kita semua, kalau saya pribadi ya, kalau saya sayang dengan seseorang, berarti tugas saya adalah membuat orang itu harus ada efek jerah. Kenapa? Karena gitu kan. Kita kan semua pasti pengen, nanti semua orang kan akan meninggal dunia ya. Saya pengen orang tuh kan meninggal dunia tuh dengan nama baik. Bukan dengan nama buruk. Karena saat orang meninggal itu yang dikenal adalah apa? Dia sebagai apa, hidup sebagai apa. Justru kalau kita berpikir positif, bagaimana caranya supaya kita menyadarkan seseorang agar dia punya nama baik. Bener gak sih? Jadi menurut saya dimaafin, coba proses hukum tetap jalan gitu aja. Ya intinya kayak kita aja yang cukup ya kita kan sekolah segala macam Iya. terpelajar aja bisa kena
diduga tipuannya dia gitu loh. Apalagi orang-orang yang mungkin nggak ngerti atau gimana, mungkin takutnya akan ada korban-korban berikut. Iya, sampai seorang uya-kuya bisa kena tipu itu kan udah luar biasa keren banget gitu. Nggak sengaja ketemu MC tadi. Lewat doang. Bukan Karena MC, kan saya memang ketemu kita Medina tempat. tadi. Nggak sengaja ketemu Medina Zen. Saya lagi di depan ruangan saya. Tiba dia lewat, Astrid bilang, itu Medina. Terus langsung saya panggil, Medina. Saya bilang gitu kan. Dia nengok, saya cuma bilang, halo, sehat selalu ya, saya bilang gitu. Karena kan tempat penyidikan. Saya bengong. Saya bengong dan saya coba udah sehat selalu. Saya masuk lagi ruangan saya. Karena benar-benar nggak sengaja. Karena tempat Lewat, jadi sama. dia diperiksa di sebelah saya. Beda 2 ruangan, beda 1 ruangan. Kayak benar-benar diatur sama Tuhan, ketemu ketemu gitu. Tapi sudah ada unit-unitnya kita. Iya, nggak sengaja. Astrid yang Medina. Saya langsung nengok, Medina saya panggil. Enggak, dia nengok, langsung nengok. Kamu gimana? Terus bengong, halo, sehat selalu gitu kan. Masih bengong, gue cabut lagi. Udah tadi dia dikawal sama polisi juga, sama Polwan tadi. Terus Ada dia pengacaranya Pak Uci ya. ada pengacaranya Uci Flodea tadi. Flodea juga. Pakai baju orange tadi saya lihat ya. Yang enggak mah Astrid. Ya kalau gue sih kasihan ya. Tapi jujur nih, banyak banget berita segala macam ngeliatin dia pakai baju orange segala macam. Aku ngomong sama Uya di Instagram kita kalau bisa nggak usah menampilkan dia. Karena kita juga harus akui dia punya keluarga. Saya bilang gitu, dia punya keluarga. Kita Dan ini kan harus- dalam kasus yang sekarang kan bukan sekarang urusan juga sama bukan kita. kasus gue bilang Gitu. ya udah, gue cuma bisa bilang sabar, tawakal, ngadepin semuanya. Tadi kan makanya tadi waktu gue ketemu dia juga kan nggak sengaja nggak ketemu, gue bilang sehat selalu. Berarti kan gue doakan supaya sehat dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya Iya. untuk kasus-kasus yang lain gitu loh. Iya. Termasuk laporan saya. Jadi gue doain sehat dong kasih dong. Tapi udah cukup tenang belum sih maksudnya dia Apa? udah cukup tenang belum dia sudah di dalam berarti tidak ada orang Tapi tadi yang seger kok, nggak kayak orang sakit, beneran seger. Ini pengamatan gue ya, gue ngelihat nggak sengaja kayak Tuhan mempertemukan gue nggak sengaja tadi. Tadi saya penasaran, kok lewat tanpa didampingi pengacaranya kemana gitu. Tadi dikawal polisi sih tadi saya lihat. Ya, ada. Kemana gitu pengacaranya Medina tadi, saya nggak tahu kemana. Harusnya sih ada ya. Iya, makanya saya bilang dia pas lewat kok nggak ada pengacaranya, ya mungkin ya berhalangan, ya kan? Iya. Tetap harus positif. Iya, kemana sih menurutku sih harusnya Kemana didampingi dong ya. Kirim bunga nggak kan, ini kan masalahnya kan beliau kan ini Atas jadi laporannya. tersangka atas laporannya Uci ya. Uci. Nggak ada hubungannya sama saya Nggak ya. ada hubungan sama saya. Nanti 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 nggak tahu harus- kan laporan saya juga masih berjalan ya. ya karena kan laporan kita kan diduga penipuan. Jadi kalau Iya. memang dia bisa masuk karena juga penipuan yang penipuan yang kita, Ya. kita gelarkan, kita buat, ya mungkin saya akan kirim bunga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Cam Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.